Selamat bergabung kembali pada sesi 7 kursus daring 5W tambah 1H Writerpreneur dari Institut Penulis Indonesia. Sesi ketujuh merupakan sesi terakhir untuk menjawab pertanyaan how atau bagaimana Anda dapat menjadi seorang writerpreneur yang andal. Kursus ini memang menjadi trigger untuk mendorong Anda membuka pikiran. Sebagaimana bisnis lainnya, tidak ada cara-cara instan. Cara-cara instan mungkin terdapat dalam buku-buku motivasi, tetapi pada kenyataannya Anda harus melalui proses terlebih dahulu. Saya pun dulu begitu. Saya sudah memulai proses menjadi writerpreneur sejak tahun 1994. Sampai kini saya merasakan proses panjang itu dan menikmatinya, termasuk jatuh bangun sebagai pengusaha penulisan. Anda jangan sungkan mengatakan bahwa profesi Anda adalah penulis dan Anda seorang profesional. Konsekuensinya Anda harus mampu menunjukkan portofolio karya Anda sebagai penulis. Karena itu proses menabung portofolio dengan produktif menulis apapun dan dipublikasikan sangatlah penting. Nah, Anda dapat lihat ini portofolio yang saya hasilkan bersama tim sejak tahun 2008. Ada lebih 500 judul buku yang kami kerjakan. Saya sendiri kini telah menghasilkan lebih dari 160 judul buku. Begitupun dengan tulisan-tulisan di media massa, dalam arti tulisan yang lebih ringkas. Saya terus menambah portofolio untuk meyakinkan klien bahwa saya memang benar-benar penulis profesional. Ada 3 kata kunci bagaimana Anda dapat menjadi seorang writerpreneur yang andal. Pertama adalah speed and skill atau kecepatan dan keterampilan Anda memang sudah di atas rata-rata. Keduanya dapat ditingkatkan dengan terus-menerus berlatih. Contohnya, Anda harus mampu mengukur berapa lama Anda menulis sebuah topik dalam satu halaman atau sekitar 300 kata. Kemudian kedua adalah komitmen Anda terhadap kualitas tulisan. Anda harus mempelajari berbagai teknik penyajian tulisan dan dapat menemukan angle atau sudut pandang yang pas untuk sebuah tulisan. Ketiga, ini sangat penting, yaitu keunggulan kompetitif Anda untuk bersaing adalah kreativitas. Tanpa kreativitas, Anda akan terlihat seperti penulis kebanyakan. Tidak ada bedanya. Saya berharap Anda sudah menyerap semua pengetahuan dan informasi tentang writerpreneur dalam kursus daring ini. Jikapun belum, tidak usah khawatir, karena Anda dapat mengulang-ulang materi ini sebanyak yang Anda mau, hingga Anda menjadi paham. Bahkan dapat menemukan mata baru tentang profesi writerpreneur. Mari kita bahas lebih lanjut tentang memasarkan diri Anda sebagai writerpreneur. Sesi ini sesi ketika Anda sudah benar-benar siap menjadi writerpreneur, yaitu sesi marketing alias sesi jualan diri sendiri. Nah, betapapun hebatnya Anda sebagai penulis, akan gagal juga jika tidak mampu memasarkan diri. Tidak ada gunanya portofolio publikasi banyak, tetapi tidak ada satupun klien yang tertarik menggunakan jasa Anda. Memasarkan diri ada rumusannya. Saya kutip dari pakar marketing Hermawan Kartajaya, bahwa untuk menguatkan merek diri atau personal brand, maka kali pertama Anda harus menentukan pemosisian atau positioning, ingin dikenal sebagai penulis apa. Kedua adalah menciptakan diferensiasi, pembeda dari layanan Anda. Apakah itu harga yang kompetitif, layanan yang lengkap, serta menawarkan garansi. Terakhir adalah terciptanya merek yang kuat dari diri Anda. Brand atau merek juga harus merepresentasikan identitas, integritas, dan citra Anda di mata klien. Soal ini pelan-pelan saja. Sebagai writerpreneur, jadikan nama Anda pertama adalah brand atau merek itu sendiri. Lalu posisikan keahlian Anda menulis berada pada kategori apa. Saya sendiri memang kadang dapat bermain di banyak kategori. Saya dapat bermain di wilayah akademis, bisnis, bahkan juga sastra anak. Sebenarnya selama Anda suka melakukannya dan mencintai apa yang Anda lakukan, penguasaan terhadap suatu kategori sangatlah mudah. Baik, kita lanjutkan bagaimana seorang writerpreneur dapat membangun merek dirinya. Pertama, ia harus sadar akan sumber daya yang dimilikinya, yaitu ide, waktu, dan uang. Mungkin sumber daya uang paling kecil diperlukan, karena sejatinya menjadi writerpreneur tidak memerlukan modal yang besar. Sumber daya tadi harus kita olah dengan menetapkan target pasar. Kemudian membangun jejaring dengan pemangku kepentingan.
atau stakeholder. Contohnya, kalau Anda memilih target pasar bisnis, pemangku kepentingan umumnya orang-orang dari bagian humas dan corporate secretary. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan bagian seperti marketing juga memerlukan jasa Anda. Terakhir, dari olah sumber daya adalah memberi nilai pada pekerjaan Anda. Nilai itu juga menyangkut tarif-tarif yang Anda berlakukan. Lalu yang paling penting adalah transformasi sumber daya menjadi kompetensi inti yang Anda miliki. Artinya Anda harus kenal terhadap diri Anda sendiri, yaitu kompetensi menulis yang Anda miliki. Jadikan kompetensi tersebut sebagai senjata daya saing sehingga menghasilkan merek diri yang meyakinkan banyak orang. Ingat bahwa saya berharap Anda memang akrab dengan teknologi internet dan memiliki akun media sosial. Internet menjadi media aktif untuk beriklan meskipun tidak selalu sepenuhnya dapat diandalkan. Apa yang kita harapkan dari iklan adalah getok tular terjadi dari orang-orang yang merekomendasikan diri Anda kepada orang lain. Promosi atau iklan yang Anda buat agar menarik perhatian juga harus dibuat sekreatif mungkin. Coba lihat contoh yang saya tampilkan. Anda juga dapat menemukan tulisan-tulisan saya yang kadang mengandung iklan di portal manistebu.com ataupun di portal diri saya pribadi bambangtrim.com. Intinya orang harus tahu dengan apa yang hendak Anda tawarkan dan orang harus yakin menggunakan jasa Anda. Bagaimana? Apakah sudah mulai tergambar tentang sosok entrepreneur itu secara utuh? Anda dapat tetap mengulang-ulang materi ini untuk mendapatkan pemahaman awal dan juga mata baru tentang berusaha di jalan penulisan dan penerbitan. Inilah sesi terakhir dari kursus daring 5W tambah 1H Writerpreneur. Sebagai penutup, saya mengucapkan selamat melangkah ke dunia Writerpreneur yang menjanjikan kehidupan lebih baik untuk profesi penulis. Sampai bertemu pada kursus daring lainnya. Salam Writerpreneur, salam penulis Indonesia. Terima kasih.